Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina dari kelas 11 IPS 2 ingin menjelaskan tentang perkembangan Islam modern dari 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Ya, dari perkembangan modern Islam ini terdapat 3 periode. Yang pertama itu periode klasik, yang kedua itu periode pertengahan, yang ketiga itu periode modern. Yang pertama itu ada periode klasik. Periode ini terjadi pada 650 sampai dengan 1250 Masehi. Yang kedua ada periode pertengahan. Periode ini terjadi pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-18. Yang ketiga ada periode modern. Periode ini terjadi abad ke-18 sampai dengan abad ke-20 hingga sekarang. Setelah itu ada masa kejayaan Islam yang terjadi berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW hingga dinasti Umayyah. Periode ini banyak ilmu-ilmu nakilah yang sedang berkembang. Disahkan itu 750 Masehi adalah waktu ketika ilmuwan dan insinyur di dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi untuk perkembangan teknologi dan kebudayaannya. Dan ini adalah peta tentang kejayaan Islam yang tersebar. Banyak dari perkembangan ini dan belajar ini dapat menghubungkan dengan geografi bahkan sebelum kedatangan Islam. Mekah adalah pusat perdagangan di semenanjung Arab dan Muhammad sendiri adalah seorang pedagang. Ziarah ke Mekah menjadi pusat gagasan dan barang pertukaran pengaruh yang dimiliki oleh pedagang muslim pada lajur Afrika Arab dan Arab Asia sangat besar. Setelah terjadinya masa kejayaan, timbullah kemunduran yang terjadi oleh perkembangan Islam ini. Periode ini terjadi sejak runtuhnya Baghdad hingga keruntuhannya Mesir oleh Napoleon Bonaparte. Sejak itu banyak warisan budaya. Penyebab terjadinya kemunduran Islam tersebut sungguh telah berhasil upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Mereka berhasil menanamkan mindset kepada kepala umat Islam bahwa Islam hanyalah itu ritual. Mereka berhasil membuat umat Islam merasa takut untuk ketinggalan zaman sehingga mereka hidup mengekor di belakang peradaban barat karena tidak bersuci setelah berbuang hadas. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka berhasil membuat pandangan tentang Al-Quran dan As-Sunnah bukan lagi sebagai tolak ukur dalam memandang segala persoalan. Inilah yang membuat umat Islam mengalami kemerosotan. Ketika mereka jauh dari keislaman secara otomatis mereka kembali kepada kehidupan jahiliyah. Ketika memberikan entah jahiliyah di timur maupun di barat. Jahiliyah adalah yang membuat umat Islam tersingkir dari kepemimpinan bangsa hingga terasing dari kehidupan sebagaimana bangsa Arab pada masa jahiliyah yang terasing dari peradaban Romawi dan Persia sebelumnya kedatangan Islam. Ketika umat Islam menjauhi kehidupan Islami dan beralih kepada jahiliyah, maka kemungkaran di tengah-tengah umat Islam tidak ada yang peduli secara mendalam. Dari perkembangan Islam ini ada beberapa tokoh yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu ada Muhammad Abdul bin Wahab, yang kedua ada Rifa'ah Badui Rafi Atawi, yang ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani. Di sini akan saya jelaskan tentang tokoh yang telah disebutkan tadi. Yang pertama itu ada Muhammad Abdul Wahab. Ia lahir di Uyaniyah, Arab Saudi pada tahun 1703. Ia dilahirkan dari keluarga yang terkenal dengan kesolehan dan keimanannya. Ia mempunyai gerakan yang kemudian dikenal dengan gerakan Wahabi. Timbullah gerakan ini tidak lepas dari kondisi umat Islam pada saat itu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah secara politik, yang kedua adanya penurunan, yang ketiga tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad, yang keempat kota-kota suci. Terus yang kedua itu ada gerakan pembaruan Jamaluddin Al-Afghani. Ia lahir di Asbat tahun 1839 dan wafat di Istanbul pada tahun 1897. Ia mendapatkan gelar syahid karena ia keturunan Hussein. Sejak kecil ia sudah belajar Al-Quran.
ketika terjadi persoalan politik di Mesir. Dalam perkembangan modern Islam ini terdapat peristiwa dan dampak positif yang bisa kita ambil. Saya akan jelaskan di sini. Kurang lebihnya saya mau minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.